Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara pendengar setia Radio Suara Kemenangan dimanapun Anda berada, yang sudah bangun dan siap untuk melaksanakan aktivitasnya di hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita mengawali. Bapa di surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, sebab Engkau baik bagi kami. Kami percaya kami ada di hari ini semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Penjagaan pemeliharaanmu sempurna bagi kami Tuhan. Dan kalau kami sudah boleh ada di hari ini, kami tahu kami akan melaksanakan semua kehendak, rencana, dan agenda yang telah Tuhan tetapkan atas hidup kami. Karena itu ajar kami supaya kami bisa mengerti rencanamu. Ajar kami supaya kami bisa mengerti jalan-jalanmu. Ajar kami supaya kami mengerti tujuanmu. Dan ketika kami menemukan jalan-jalan Tuhan, kami menemukan tujuan dan rencana Tuhan, itu pasti akan membuat kami hidupan kami lebih enteng, lebih ringan, dan lebih baik. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, curahkanlah anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, berkati semua pendengar, siapkan kami memiliki hati yang terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu pagi ini. Sehingga dengan demikian kami boleh menikmati kehidupan yang lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara pendengar yang kekasih di dalam Tuhan, kemarin kita sudah belajar bahwa jenis makanan itu sangat menentukan kualitas hidup dan bagaimana kita dapat menjalani hari-hari hidup kita selama kita ada di bumi ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan sudah menciptakan kita, mendesain kita sebagai satu makhluk yang khusus, makhluk yang spesial, makhluk yang mampu untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan semua keadaan, semua perubahan, semua yang terjadi di sekitar kita. Maka sesungguhnya manusia mempunyai kemampuan untuk dapat menyesuaikan diri. Manusia mempunyai kemampuan untuk dapat beradaptasi dengan perubahan yang sedang terjadi. Saudara yang kekasih, kita tidak tahu apa yang sedang terjadi hari-hari ini, tapi semua peristiwa, semua keadaan ini begitu membuat segala sesuatu bisa berubah secara total. Memang setiap perubahan membutuhkan suatu proses. Tapi percayalah bahwa segala fasilitas untuk dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang terjadi di sekitar kita, itu sudah didesain oleh Tuhan. Itu sudah dirancang oleh Tuhan. Sudah ditanamkan oleh Tuhan di dalam setiap pribadi manusia. Hanya saja bagaimana kita menyadari fasilitas itu. Kita menyadari kekuatan itu. Kita menyadari bagaimana kita bisa beradaptasi dengan lingkungan perubahan yang ada, yang datang dari Tuhan itu, kalau kita terbuka untuk mendengar firman. Nah Bapak Ibu Saudara, informasi-informasi yang datang itu merupakan makanan bagi jiwa kita. Tetapi sesuatu kekuatan yang luar biasa bisa mempengaruhi jiwa kita kalau makanan rohani kita juga terpenuhi. Karena itu kita belajar bahwa jenis-jenis makanan yang kita makan itu sangat berpengaruh terhadap kekuatan kita untuk menjalani hari-hari hidup kita. Kekuatan roh kita sangat ditentukan dari firman yang kita makan. Kedewasaan rohani seseorang adalah ketika dia mau menyadari bahwa jenis makanan atau jenis firman yang dia terima bukan hanya sekedar kebenaran-kebenaran yang menyenangkan telinga, tetapi suatu kebenaran yang bisa meregulasi kehidupannya, yang bisa untuk membentuk dia dan menjadikan dia seperti apa yang Tuhan mau. Sebab Tuhan lebih mengetahui keadaan situasi hari-hari yang akan terjadi, bahkan Tuhan yang lebih tahu tentang masa depan kita. Karena itu dia sudah merancang sesuatu di dalam kita. Nah, untuk mengetahui apa rancangan Tuhan dengan hidup kita, maka roh kita harus terbuka untuk menerima setiap firman yang adalah makanan rohani bagi kita.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pagi ini kita akan melanjutkan untuk membaca satu bagian firman Tuhan, Injil Yohanes pasal 4 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-37. Ya, firman Tuhan katakan, sementara murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihat sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, seorang menabur dan seorang menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang lain berusaha dan kamu datang memetik usaha mereka." Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pagi ini kita akan lanjutkan perenungan kita kemarin, bahwa jenis makanan yang kita makan itu sangat menentukan hari-hari hidup kita, jalan hidup kita, sangat menentukan kekuatan kita untuk menghadapi setiap tantangan yang kita jalani dalam hidup ini. Kemarin kita boleh belajar dalam Ibrani pasal 5 ayat 11, ayat yang ke-12, "Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, namun masih perlu lagi diajarkan asal-asal dan pokok-pokok pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras." Jadi yang kemarin kita belajar, jenis makanan sangat menentukan kedewasaan seseorang. Jenis makanan yang kita makan, setiap firman yang kita dengar, itu sangat menentukan kedewasaan kehidupan kita. Kalau yang saudara dengar hanya cuman firman-firman yang hanya menyenangkan telinga, itu sama seperti susu yang hanya untuk bayi dan anak-anak. Tetapi jenis makanan yang kita makan, yang kedua yang kemarin kita belajar, bahwa jenis makanan yang kita makan merupakan suatu proses untuk melatih panca indera kita untuk dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Ayat yang ke-14 dari Ibrani pasal 5 kemarin, Firman katakan bahwa, "Tetapi makanan yang keras ialah untuk orang-orang dewasa yang mereka mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat." Yang ketiga kemarin kita belajar bahwa jenis makanan yang kita makan akan menentukan identitas kita sebagai manusia rohani ataukah sebagai manusia duniawi. 1 Korintus pasal 3 ayat 1, "Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat memahaminya, menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya." Sekalipun saudara dan saya sudah aktif di dalam pelayanan, mungkin kita rajin ke gereja, orang yang suka beribadah, tetapi kalau jenis makanan yang kita makan hanya cuman mencari orang yang kesenangan-kesenangan, firman yang hanya berbicara tentang mujizat, firman yang hanya cuman bicara tentang pemenuhan kebutuhan, firman yang hanya berbicara tentang sesuatu yang cuman hanya menyentuh jiwa kita, menyegarkan jiwa kita, sama dengan
kemarin kita belajar Mazmur 23, makanan kita hanya cuman rumput yang segar, air yang tenang dan menyegarkan jiwa, maka kita tidak bisa punya level kehidupan yang dewasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, menentukan apakah kita, walaupun tadi kita sudah melayani, tapi kalau pola makan kita bukan pola makan atau jenis makanan yang kita pilih hanya cuman makanan-makanan yang enak di mulut saja, enak di bibir saja, atau jenis firman yang kita terima hanya menyenangkan telinga saja, bukan untuk mendewasakan kita, bukan untuk memproses kita, maka sesungguhnya saudara menentukan saudara dan saya adalah manusia duniawi ataukah manusia rohani. Walaupun kita sudah bekerja melayani di dunia rohani, tetapi kalau jenis makanan kita yang kita makan hanya cuman sedap di mulut saja, maka sesungguhnya kita dikategorikan sebagai manusia yang duniawi. Yang keempat, yang pagi ini yang kita belajar, bahwa jenis makanan akan menentukan kita dapat melakukan kehendak Allah atau melakukan kehendak diri sendiri. Dapat melakukan kehendak Allah atau kehendak manusia. Yohanes pasal 4 tadi ayat 31, firman Tuhan katakan, sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makan. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Murid-muridnya itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus pada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dimaksudkan bahwa makanan kita sebenarnya apa yang kita butuhkan menjadi kebutuhan utama dalam hidup kita. Orang kalau tidak makan pasti menjadi lemah dan lama-lama dia akan mati karena tidak ada kekuatan untuk dia menjalani. Karena itu Yesus berkata pada murid-murid, makananku ialah, jenis makanan yang aku makan ialah untuk melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaan. Kalau saudara punya jenis makanan yang saudara terima, itu sangat menentukan apakah kita melakukan kehendak Allah atau melakukan kehendak kita sendiri. Kalau saudara melakukan hidup ini untuk melakukan kehendak Allah, maka saudara tidak akan khawatir dengan apa yang hendak kau makan. Saudara tidak akan khawatir dengan apa yang hendak kau minum, apa yang hendak kau pakai. Karena Tuhan sudah mencukupi kita. Makanan rohani yang Tuhan sediakan bagi kita, setiap waktu Tuhan selalu menyediakan segala sesuatu yang terbaik untuk kita mengenal kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaan. Jadi tujuan utama dari kehidupan kita adalah bagaimana supaya kita bisa menikmati berkat atau makanan rohani yang kita terima adalah untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ini yang dalam yang perlu untuk kita renungkan di hari ini. Bahwa jenis makanan yang akan menentukan apakah kita dapat melakukan kehendak Allah atau melakukan kehendak kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita merenungkan kembali firman Tuhan ketika Tuhan berfirman kepada Adam waktu di Taman Eden, ingat bahwa ketika manusia masih di Taman Eden, ini penting sekali. Ketika Tuhan Allah menciptakan manusia pertama kali, jenis makanan yang manusia makan itu hanya buah-buahan dan hewan atau binatang makanannya adalah tumbuh-tumbuhan. Jadi manusia itu hanya makan buah-buahan dan biji-bijian sebenarnya. Tetapi pada saat manusia di Taman Eden, Tuhan itu sudah menyediakan makanan yang cocok dengan manusia. Tetapi di sana juga Dia menentukan ada dua jenis, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan pohon
kehidupan. Nah, kita akan menentukan kalau Tuhan tampakkan itu supaya manusia berhak untuk memilih. Tuhan memberi suatu yang namanya kehendak bebas kepada manusia untuk dapat menentukan dan dapat memilih. Dia mau memilih jenis makanan mana. Tetapi Tuhan selalu memberi petunjuk. Jika kamu makan ini, pasti kamu mati. Tapi kalau kamu makan ini, pasti kamu hidup. Ada pilihan bagi manusia. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita disodorkan dengan pilihan untuk menentukan jenis makanan apa yang akan kita makan. Dan bahkan di gereja-gereja juga memberikan pilihan. Dan orang paling senang untuk mendengar atau menikmati makanan rohani yang hanya cuman menyenangkan telinga. Dan ketika mereka mendengar pendetanya khotbah agak keras, tegur mereka agak keras, mereka ngambek, mereka tidak mau ke gereja. Bahkan tidak sedikit yang mereka harus pindah, cari gereja yang lain. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jenis makanan ini sangat menentukan apakah kita melakukan kehendak Allah atau melakukan kehendak diri kita sendiri. Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau kita salah memilih jenis makanan yang kita makan, maka kecenderungan hati kita adalah untuk melakukan kehendak diri kita sendiri, yang tanpa kita sadari telah diinspirasi oleh keinginan hawa nafsu duniawi, dan sudah dimotori atau sudah dikontrol oleh penguasa kerajaan angkasa. Sehingga yang kita lakukan bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak diri kita sendiri. Dan pada akhirnya kita akan melakukan kehendak setan, kehendak si jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika Adam dan Hawa memilih untuk mengambil buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka disitulah mereka menjalani kehidupan berdasarkan kehendak mereka sendiri. Waktu manusia makan dari pohon buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka manusia tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Ada sumber yang lain yang dia dapat. Karena itu dia berusaha untuk memenuhi kehidupannya, dan dia berusaha dengan segala macam cara. Karena itu hati-hati dengan jenis makanan yang kita pilih. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mungkin agak ekstrim, tapi saya harus sampaikan ini. Tuhan bukan Tuhan yang jahat. Tuhan yang sudah tahu dan merencanakan sesuatu yang tepat. Bahwa sesungguhnya Tuhan menciptakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu bukan untuk menjebak manusia, bukan untuk membuat manusia jatuh dalam dosa. Saya percaya bahwa kalau manusia sudah dewasa, sudah matang, sudah siap untuk menikmati, sudah memiliki panca indera yang terlatih, dengan terus-menerus memakan dari buah kehidupan itu, maka satu saat dia akan juga memiliki pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Tetapi sayangnya Adam dan Hawa belum matang, belum dewasa. Maka ketika mereka mengambil buah itu dan mereka memakannya, itu mengakibatkan hidup mereka menjadi hancur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini yang penting yang untuk kita pahami, bahwa jenis makanan yang kelima, yaitu jenis makanan yang kita makan akan menentukan cara pandang kita. Ayat selanjutnya dari Yohanes pasal 4 dikatakan, Yohanes pasal 4 dikatakan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihat sekelilingmu dan pandang ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upah dan mengumpulkan buah untuk hidup kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Nah,
Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apa yang kita ketahui? Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Kalau kita makan makanan yang jenis makanan yang tepat, yaitu makanan yang untuk mendewasakan kita, bukan lagi susu tetapi makanan keras, maka itu akan mengubah cara pandang kita. Murid-murid melihat dan saat itu bahwa 4 bulan lagi baru terjadi musim menuai. Tapi kalau mereka dewasa secara rohani, maka Yesus berkata di sana, pandang melihat sekali ladang sudah mengundung, siap untuk dituai. Artinya apa? Ada percepatan. Kalau murid-murid atau semua orang berkata 4 bulan lagi baru musim menuai. Tetapi kalau kita memiliki jenis makanan, kita memilih jenis makanan yang tepat, maka akan membuat kita punya cara pandang jauh ke depan. Sehingga orang masih melihat 4 bulan, tapi saudara sudah melihat sekarang musim. Ada percepatan dari pertumbuhan rohani kita. Ada percepatan dari rencana Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Jenis makanan yang kita makan akan membuat kita mengalami percepatan dalam pertumbuhan rohani kita. Itu yang lalu yang ke-6, cara pandang kita, pola makan kita akan mempercepat proses pertumbuhan rohani kita. Tadi Yesus berkata 4 bulan lagi musim menuai. Tapi Dia katakan, lihat, sudah ladang dan sudah menuai, sudah menguning. Sekarang waktunya untuk dituai. Ada percepatan. Bahkan ada percepatan 4 bulan dari cara pandang orang pada umum. Artinya pola makan, jenis makanan yang saudara makan akan mempercepat pertumbuhan kehidupan rohani saudara. Akan mempercepat penggenapan rencana Tuhan atas hidup saudara. Akan mempercepat saudara luput, saudara selesai menghadapi masalah, melalui penderitaan. Kenapa banyak orang menderita? Karena mereka tidak suka untuk menikmati makanan yang sesungguhnya. Ini statement rohani yang penting bagi saudara. Nah, dengar, kalau kita rindu untuk menikmati makanan rohani dan berlama-lama di dalam hadirat Tuhan, maka saudara tidak akan berlama-lama dalam masalah. Saudara tidak akan berlama-lama dalam penderitaan. Tapi kalau saudara tidak bertahan di dalam hadirat Tuhan, dengar firman lama komplain, dengar firman lama protes, maka saudara akan mengalami penderitaan berkepanjangan. Saudara akan hidup lama di dalam persoalan, dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Karena itu bangun kehidupan ini dengan terus mendengar kebenaran, memilih jenis makanan rohani. Lalu yang ke-7, yang terakhir, firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Jenis makanan yang kita pilih akan menentukan apakah kita melakukan untuk kemuliaan Allah ataukah untuk kemuliaan diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kiranya firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini bisa memberikan kepada kita semangat untuk menjalani hari-hari hidup dengan terus merindukan, menikmati makanan-makanan rohani yang berguna bagi kehidupan kita. Jangan hanya menyenangkan telinga, tetapi izinkan firman Tuhan itu meregulasi kehidupan kita. Jangan hanya mau suka mendengar apa yang saudara suka dengar, tetapi saudara tidak suka untuk mendengar apa yang harus saudara dengar. Itulah yang sangat menentukan perjalanan kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan memberkati firman-Nya pagi ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, segala puji bagimu
karena Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau telah berikan kepada kami petunjuk, arahan, tuntunan untuk kami dapat menjalani hari-hari hidup kami yang terus berkemenangan. Kami memiliki perspektif yang berbeda. Kami dapat melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan kami mengalami percepatan dalam pertumbuhan rohani kami, percepatan dalam penyelesaian masalah hidup kami, percepatan mengatasi semua penderitaan-penderitaan hidup yang kami alami. Dan kami boleh melihat kemuliaan Allah terjadi atas hidup kami dari jenis makanan yang kami pilih. Terima kasih untuk firman yang kami renungkan pagi ini. Berkati kami semua, anak-anak-Mu, pendengar Radio Suara Kemenangan. Hamba berdoa, lepaskan berkat-Mu dari tempat ini untuk mereka yang sakit. Biarlah mereka mengalami mujizat anugerah kesembuhan. Karena firman-Mu berkata, disampaikan firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Kami lepaskan kuasa firman untuk menjamah dan memulihkan setiap kehidupan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berkekurangan, kami percaya ada pencukupan ilahi ketika mereka terus tekun di dalam kebenaran firman. Bapak berdoa bagi kota Manokwari, kami lepaskan berkat Tuhan, pemulihan Tuhan, keselamatan Tuhan, bahkan pertobatan terjadi atas kota kami. Kami berdoa, biarlah aktivitas ilahi terus bekerja, menghentikan semua pekerjaan-pekerjaan musuh, pekerjaan-pekerjaan daging yang terus menjerumuskan orang untuk melakukan kejahatan. Kami berdoa, biarlah setiap firman yang dilepaskan untuk membombardir atmosfer di kota ini dengan puji-pujian, dengan kebenaran, dengan firman, dengan doa, sehingga kami percaya atmosfer di kota ini akan kondusif, sehingga kehidupan rohani pun akan tertata dengan baik. Kami berdoa untuk masyarakat, berdoa untuk pemimpin-pemimpin, berdoa untuk pemerintah, anugerah-Mu tercurah atas mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan negeri ini dalam tangan Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi Satgas Penanggulangan COVID, baik kabupaten maupun di provinsi. Beri hikmat untuk mereka senantiasa. Kami berdoa supaya masyarakat pun taat mengikuti semua protokol kesehatan, sehingga menghentikan penyebaran virus ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong setiap mereka yang sudah mengalami, yang sudah terpapar, beri mereka kekuatan, beri mereka sukacita, damai sejahtera. Dan kami percaya mereka akan mengalami pemulihan. Kekuatan dari Tuhan, firman Tuhan akan menguatkan antibodi mereka semakin bertambah-tambah, sehingga dapat mengatasi semua kelemahan-kelemahan tubuh mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama. Kami berdoa dan menyerahkan pelayanan di Radio Suara Kemenangan sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya dalam tangan Tuhan. Berkati para penyiar, berkati pengurus, kru, semua kami yang terlibat di dalamnya. Berkati juga orang-orang yang terus memberi support, memberi dukungan, baik melalui atensi-atensi mereka, interaksi-interaksi mereka, maupun yang memberikan dukungan melalui doa, dana, bahkan persembahan-persembahan kasih mereka. Kami berdoa, biarlah Tuhan jamah dan memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama. Kami serahkan seluruh hidup kami dan aktivitas kami di dalam tangan kasih. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin.